Pak pemirsa, masih bersama Satna 76 Channel Reborn. Kali ini kita udah budaya lagi. Tepatnya kita berada di Desun. Kita berasal di Desun Karambutan. Biasanya bersama kawan besar di Ponggok, Kabupaten kita. Nah, saat ini kita di satu tempat yang istimewa nih, yang mana pada saat ini kita akan coba eksplorasi arti sebuah Gunung Pegat, yang mana kebetulan berada di background belakang layar Padepokan Gunung Pegat dan bersama narasumber dari perkumpulan Jawa Deles. Kita akan coba budaya apa sih tentang Gunung Pegat, yang mana dalam filosofinya dan banyak mengatakan Pegat konotasi yang kurang baik. Nah, di sini arti Pegat sendiri adalah sebuah hal positifnya, yang berarti menghilangkan hal-hal yang tidak baik yang harus dipegat atau dibungkus. Untuk lebih lanjut akan kita eksplorasi. Mulai sore ini sampai malam ini kita akan coba mengungkap tabir dari misteri Gunung Pegat Yudhika. Mengungkap mitos Gunung Pegat Ponggok Blitar. Kata pegat yang berarti dalam putus mengandung arti perpisahan yang mendalam. Dalam asumsi yang negatif ataupun perpisahan yang kurang baik dalam sebuah hubungan, tidak hanya dengan penelusuran Satna 76 Channel Reborn bersama narasumber pemerhati budaya mencoba ulur budaya tentang historis mengungkap mitos Gunung Pegat di Blitar melalui sisi spiritual. Bertepatan hari Minggu Pon dalam penanggalan Jawa tanggal 26 Mei tahun 2024, ekspedisi spiritual mengungkap tabir membuka mitos misteri Gunung Pegat Blitar bersama pembina Padepokan Gunung Pegat Raden Tumenggung Harso Diprojo alias Mbah Jon, Ketua Mantra Jatim, juga Ketua Perkumpulan Jawa Deles Christian Sabila Usung atau lebih dikenal dengan Kanjeng Abi. Pemirsa, masih dalam suasana kita di atas gunung, tepatnya yang mana disebut dengan Gunung Pegat, berada di wilayah Blitar di desa Ponggok, Kecamatan Ponggok terutama. Banyak filosofi mengatakan Gunung Pegat artinya gunung terpisah. Sebenarnya masih banyak sejarah yang belum kita terungkap. Makanya kini kita coba mengungkap sejarah yang tanda kutip banyak yang dipintirkan, apalagi dengan adanya filosofi yang tak jelas dengan latar belakangnya kerenian. Nah, kebetulan saat ini kita berada di Gunung Pegat di makam salah satu beliaunya. Kita akan tanyakan pada narasumber terkait sejarah Gunung Pegat seperti apa dan filosofinya seperti apa bersama narasumber. Dan Rahayu, Mbah, mohon izin bisa dijelaskan terkait dengan adanya makam di sini. Di sini sih sebenarnya sosok dari siapa, Mbak? Kepada masyarakat agar lebih tahu dan paham dan tidak adanya kesalahpahaman. Rayu. Ya, ini salah satu beliau itu adalah pemuka atau yang dinamakan kita sebut aja lah kemudian daripada kita nanti yang muluk-muluk dikira kita nanti wah itu kan kita juga tidak bagus. Beliau ini adalah yang dinamakan Maling Aguno. Ya, dinamakan Maling Aguno itu adalah suatu pemberantas yang dinamakan kelaparan di Nusantara ini. Robin Hood ini dalam zaman modern itu Robin Hood-nya. Akhirnya beliau disemayamkan di sini dan beliau ini adalah terkenalnya di sini Ki Ageng Kalijira. Nah, beliau memang bukan disamarkan, ya memang seperti itu keadaannya. Dan Gunung Pegat ini sejarahnya beliau ada di sini itu sudah berjalan ke sini, dia kecapean ada di sini, disebutkan yang menyebarkan adalah agama dinamakan Islam Abogi, namanya Ki Ageng Kalijira seperti itu. Dan filosofinya Gunung Pegat, dulu saya diperintah sama buyut saya, pakailah yang dinamakan Padepokan Gunung Pegat itu bukan untuk memisahkan pasangan atau enggak, kita untuk memisahkan kalau orang sakit
ya sembuhkanlah. Ini loh keputusannya. Balaknya dipisah. seperti ini. Dipisahkan dari semua balak, dipisahkan dari mara bahaya di jalan, dipisahkan dari makhluk-makhluk gaib yang mendekat ke diri kita. Yang negatif. Yang dari semua harus bisa pergi dari kita. Dinamakan dipisahkan adalah kalau bahasa Jawanya dipegat no, ben waras, biar sembuh dari penyakitnya, dijauhkan dari balak, dijauhkan dari mara bahaya, dijauhkan dari santet, jengges, tenung dan lain sebagainya, biar tidak mendekat ke dalam diri kita. Itulah filosofi yang dinamakan gunung pegat. Jadi bukan untuk kamu nanti kalau lewat situ harus buang ayam 2 pasang kalau mau jadi manten biar langgeng. Enggak seperti itu. Mitos lah ya. Itu hanyalah mitos kepercayaan orang-orang dulu. Tapi sekarang bukan masalah orang dulu kita tidak percaya, tetap kita percayakan, tapi kita harus bisa menyatukan dengan alam ini. Kalau bisa diri kita ini jangan diperintah oleh alam, tapi kita yang diperintah oleh alam, bisa memerintahkan diri kita, bisa memerintahkan alam semesta. Gus Kadek, putri Rara Kemuni, Neng Asa, bertandang di Punden Ki Ageng, Kali Cikra, Gunung Pegat, Desa Kawedosan, Kecamatan Ponggok, Kabupaten Blitar. Mengawali perjalanan spiritual, tim telah hadir ke Punden, menyusuri hutan rimba belantara, menembus kesunyian, disambut pesona alam memikat kedamaian sekitar Punden. Sudah terasa aroma mistisnya, meskipun pada waktu itu beranjak asar. Tercium aroma wangi melati sertai semilir angin antara kepulan asap dupa bunyian, tanpa terasa tim memasuki dimensi dunia lain. Lanjut kita eksplorasi tentang uri-uri budaya yang perjalanan spiritual ya, yang mana kita akan coba mengupas terkait dengan tadi story tentang Gunung Pegat. Di tanda kutip banyak sekali versi-versi Gunung Pegat. Kita akan coba bagaimana sih kita luruskan dari sesuatu yang hanya sebuah mitos akhirnya menjadi dengan sebuah narasumber yang lebih jelas. Dan kebetulan samping saya salah satu generasi muda saat ini, dia juga salah satu pemerhati budaya di lingkungan kebudayaan Indonesia, khususnya di Nusantara dan Jawa. Dia salah satu pemuda yang sangat hebat. Siapa sosok beliau? Akan kita coba tanya-tanya ini. Yang Anda rasakan pada saat ini di suasana yang sangat penuh aura yang positif ini, dan mungkin bisa dijelaskan makna apa yang tersirat pada saat ini. Oke, ya, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat semuanya. Saya Kanjeng Pangeran Panji Kristian Sedoso Cipto Negoro, Ketua DPW Masyarakat Adat Nusantara Matra dan juga Perkumpulan Jawa Ndeles yang ada di Jawa Timur atau Nusantara. Alhamdulillah, saya sendiri ke sini juga merasa kayak, kan berapa kali kita sudah sering ya, ke petilasan atau ke makom atau ke makam atau ke tempat pertamaan. Tapi setiap tempat itu membawa energi atau vibrasi energi alam atau apa ya, rasa yang beda-beda, aura yang beda-beda. Dan di sini alhamdulillah insya Allah beliaunya ini istimewa banget. Dari masuk terus perjalanan kita naik ke bukit Gunung Pegat ini, alhamdulillah yang saya rasakan itu sangat positif. Jadi nggak merasakan wingit, nggak merasakan serem ya. Padahal di sini banyak historical, ada orang yang berusaha tapa tapi dengan nawa itu yang mungkin baik atau kurang baik akhirnya menciptakan energi atau pendapatan personalnya. Tapi pendapat itu impact dari energi yang ada di sini tuh setiap orang berbeda-beda tergantung nawa itu. Dan saya sendiri waktu masuk ke sini rasanya nyaman banget, enjoy, beda banget. Terus ini masih original semua, batunya masih batu andesit atau batu candi, benar-benar natural. Dan beliau emang di cover ya, kayak dibalut dengan hijab yang orang itu nggak boleh tahu bahwa sejatinya beliau siapa. Seperti itu yang diterangkan sama Kanjeng Bajon, bahwa di sini ada beliaunya atas nama ini ada punya banyak nama, sampai ada nama-nama yang mungkin terkesan itu bahasa Arab padahal sejatinya itu dari orang Jawa nama itu. Dan itu emang nggak semua orang tahu atau boleh tahu, karena takutnya nanti begitu diketahui bahwa di sini tuh originalnya sosok beliau itu seperti ini, nanti akhirnya orang-orang pada kesini semua, dan takutnya nanti akhirnya Jadi dunia. iya, jadi sesuatu yang tidak seharusnya dilakukan. Karena beliau sendiri pancaran energinya sangat positif insya Allah. Tergantung nawa itu kita kesini seperti apa gitu. Jadi itu yang saya rasain ya.
dan nanti habis ini mungkin bisa silaturahmi ke tempat lain juga Bapak. Dan di atas sana ada ternyata pertapaannya Dewi Kini Suci juga ya. Jadi ada candi pertapaan ya. Candi pertapan sama ada goa ya. Di sana. Di sebelah sini juga ada goa sebelah sana. Jadi artinya Indonesia itu sangat historicalnya sangat bagus, sangat baik, dan energinya sangat besar. Tapi emang zaman dulu ya penjajah itu emang, kata Pak Karno bilang, kita ini nggak bodoh, bangsa yang tidak bodoh tapi dibodohkan oleh sistem. Kita ini nggak miskin tapi dimiskinkan oleh sistem. Tapi tahun ini insya Allah dari tahun kembar kalau kata mbak saya yang Sinusta Cijoyo atau Mbak Sinusta Cijoyo, setelah tahun kembar itu akan mengawali satu waktu yang dimana itu akan kembali ke awalan. Artinya suronya akan kembali ke 01. Ternyata itu tahun kemarin. Jadi suronya itu dihitung wetonnya itu ketemunya 01, 10. Jadi 10 itu kan istilahnya 1, kembali ke awalan. Dan ini yang membuat kita harus tahu energi Nusantara ini lagi bangkit, dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita orang-orang spiritual harus bisa menerima energi itu. Sayang sekali kita pemuda atau bahkan orang sepuh yang tidak bisa memanfaatkan momentum energi kebangkitan spiritual Nusantara ini yang pertama ada di Indonesia. Dan itu hanya bisa diolah melalui rasa, gitu, rasa. Gitu. Jadi emang benar-benar karena ilmu spiritual itu dasarnya dari rasa. Kita nggak bicara merek mas. Contoh kayak jamnya jenengan. Ini sumama ada mungkin apa G-Shock. Terus yang punya Bacon mungkin Rolex. Hanya label ya? Iya label. Padahal fungsinya rasanya adalah waktu, penunjuk waktu. Seperti kayak teh. Yang satu New Green Tea, yang satu teh sariwangi, yang lain. Tapi padahal intinya adalah teh, termasuk air putih. Aqua, Andes, Clio dan sebagainya. Padahal ketika itu dilepas balutannya, itulah yang namanya rasa, mineral, air putih. Dan orang-orang yang diridhoi oleh Allah untuk bisa mengolah rasanya, akhirnya atas kehendak Allah itu dia bisa merasakan kebangkitan energi semesta ini seperti apa. Dan itu insya Allah yang terselamat. Bacon dengan penuh khidmat membacakan japa mantra serta membakar dupa sebagai awal penelusuran mediasi secara spiritual. Saat itu juga perubahan alam sangat terasa bagi semua orang yang berada di Bundan. Suasana berubah menjadi lebih mistis di bawah ke alam bawah sadar, semua larut dalam keheningan.